Ayuhal walad, wahai anak, ij'al al-himmata, jadikanlah cita-cita hidupmu itu firruh, di dalam membina rahani, wal hazimata fil nafsi, dan mengalahkan hawa nafsu, wal mauta fil badani, dan matinya badan, li'anna mangzilaka al-qabru, karena pada akhirnya yang namanya rumah akhirmu itu berada di kuburan. Jadi Imam Ghazali ini di dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah, satu sama lain kitabnya Imam Ghazali saling terkait ya, itu membagi manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, manusia itu kita ini yang terdiri dari kulit, yang terdiri dari jasad, yang terdiri dari materi. Bagi Al-Ghazali, hal-hal seperti ini, yaitu manusia dengan materinya itu sama persis dengan binatang. Kebutuhannya juga sama persis dengan kebutuhan binatang. Kita lapar, binatang juga lapar, butuh makan. Kita punya kaki, binatang punya kaki. Kita bisa berjalan, binatang juga berjalan. Kita punya mata, hidung, telinga, binatang juga punya mata, hidung, telinga. Jadi sekiranya manusia itu hanya terfokus memberikan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya materi pada diri kita, maka kata Ghazali, kita itu tidak lebih seperti binatang. Maka ada hal yang membedakan manusia dengan binatang, yang punya nilai lebih tinggi dari binatang, yaitu rohani. Maka rohani itu yang harus kemudian kita didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ma'an tabi'ahum bi insanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Kita tetap istiqomah menghadiri kajian Ahad pagi. Semoga bisa menjadi ibadah kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah yang menjadi panutan, menjadi contoh. Semoga yang hadir pada pagi hari ini diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah akan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini yang akan menyampaikan beliau Ustadz Wahyudi Abdurrahim LC MM. Acara pada pagi ini yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pengajian katur panjenenganipun Ustadz Wahyudi Abdurrahim wekdal kula aturaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan Muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah wassalam wal karamah. Wa amarna bitamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Wa aujaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul thalabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 16 nggih. Lomba-lomba. Ya. Mangan kerupuk, mau makan bakso. Ya. Ya, 17-an itu secara umum lomba-lomba itu boleh dengan syarat ya. Dengan syarat sesuai dengan hukum syariat. Karena kadang ada lomba-lomba yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Kalau lomba-lombanya itu ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan, haram. Kalau lombanya itu laki-laki berpakaian seperti perempuan, haram ya. Kalau uang lomba yang dikumpulkan peserta itu khusus untuk hadiah, haram ya. Jadi harus hati-hati. Secara umum lomba-lomba itu boleh, tetapi ketika tidak sesuai dengan hukum syariat maka menjadi haram. Maka kita harus jeli ya, jeli dan hati-hati. Pembuat atau panitia atau penanggung jawab lomba jangan sampai kemudian membuat perlombaan-perlombaan yang justru untuk bermaksiat. Karena tujuannya itu awalnya kan kita tasyakuran sebenarnya. Malah bagusnya itu ya di masjid bareng-bareng ngumpul ngaji, tadabbur bagaimana para pejuang kita dulu berjihad ya. Karena semua rata-rata di Nusantara itu mereka itu mengusir penjajah itu dengan semangat jihad Allahu Akbar ya, dengan takbir. Entah itu Sutomo ya yang di Jawa Timur Surabaya, entah itu Pangeran Diponegoro, entah itu Jenderal Sudirman, semua itu menggunakan semangat jihad. Karena di seluruh dunia Islam itu yang bisa membakar semangat kaum muslimin untuk mengusir penjajah itu ya semangat jihad. Dan memang penjajah datang ke Indonesia itu punya dua target. Dari dulu sampai sekarang sama, cuman beda motif aja. Target utama itu target ekonomi, target kedua itu target agama. Target ekonomi itu mengeruk kekuasaan, mengeruk kekayaan alam.
rempah-rempah dan lain sebagainya. Kalau di Timur Tengah ya minyak ya. Yang kedua, target agama, kristenisasi. Makanya orang-orang Eropa datang itu ya bukan hanya membawa tentara, membawa pendeta. Dulu yang namanya Filipina itu Muslim itu. Sekarang sisa Mindanao kan, sama ibu kota Filipina kan Manila kan, Amanillah. Sekarang Kristen ya, dijajah sama Inggris, Spanyol ya kalau sana ya. Di Indonesia dulu nggak ada gereja-gereja itu. Meskipun juga budaya Hindu masih lumayan, tetapi yang menjadi target diantaranya ya pejuang-pejuang ya kita. Karena sejak kerajaan Demak, Pajang dan seterusnya Mataram itu Islamisasi Nusantara luar biasa. Kerajaan-kerajaan Islam itu mengislamkan Nusantara luar biasa. Nah, di antara upaya penjajah itu ya kristenisasi itu. Maka membendung penjajahan Belanda itu bukan hanya membendung untuk hegemoni kekuasaan politik, tetapi lebih dari itu adalah membela akidah, membela negara, juga membela akidah. Karena jihad tatkala kita itu diserang oleh musuh, hukumnya fardhu ain menurut para ulama. Maka di India sana, tatkala Inggris itu mulai menjajah India, yang paling semangat jihad ya kaum muslimin India. Sebelum kemudian India pecah jadi Pakistan, India ya. Semangat ya kaum muslimin. Bahkan yang menghancurkan kerajaan Islam di India kan Inggris. Maka karena jihad di Inggris itu susah sekali dibendung, membuat satu orang yang dijadikan sebagai anti Inggris, yaitu Mirza Ghulam Ahmad dengan gerakan Ahmadiyahnya. Di antara pokok dari gerakan Ahmadiyah itu adalah menghapus gerakan jihad. Jadi jihad itu sudah nggak ada lagi. Itu menurut Ahmadiyah. Dan dia ngaku nabi lagi kan, udah lebih fatal lagi. Kalau sudah ngaku nabi berarti secara jelas itu kafir ya. Kafir. Maka kalau ada gerakan-gerakan Ahmadiyah itu ya hati-hatilah. Kalau yang tidak ngaku nabi, kalau yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, paling jauh dia sesat ya. Yang pasti gerakan Ahmadiyah itu sesat. Tapi kalau sampai mengaku Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, itu jelas-jelas kafir ya kan? Kafir itu. Maka ketika kita itu mengenang kemerdekaan itu ya yang harus kita kenang adalah perjuangan para syuhada di dalam membela tanah air itu kan. Kemudian untuk kita refleksikan ke sekarang, apa kita sekarang itu sudah merdeka atau belum gitu kan. Nah itulah. Tip sekedar pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang bawa kitab nggak? Oh masih ada ternyata. Masih ada yang bawa kitab. Setia dengan kitabnya. Masih ada yang ingat. Kalau yang ini yang bukan yang hijau, yang itu aja. Halaman 7. Ayuhal walad, wahai anak, ij'al al-himmata, jadikanlah cita-cita hidupmu itu firruh, di dalam membina rahani, wal hazimata fil nafsi, dan mengalahkan hawa nafsu, wal mauta fil badani, dan matinya badan, li'anna mangzilaka al-qabru, karena pada akhirnya yang namanya rumah akhirmu itu berada di kuburan. Jadi Imam Ghazali ini di dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah, satu sama lain kitabnya Imam Ghazali saling terkait ya, itu membagi manusia itu terdiri dari dua hal.
Yang pertama, manusia itu kita ini yang terdiri dari kulit, yang terdiri dari jasad, yang terdiri dari ya materi. Bagi Al-Ghazali, hal-hal seperti ini, yaitu manusia dengan materinya itu sama persis dengan binatang. Kebutuhannya juga sama persis dengan kebutuhan binatang. Kita lapar, binatang juga lapar, butuh makan. Kita punya kaki, binatang punya kaki. Kita bisa berjalan, binatang juga berjalan. Kita punya mata, hidung, telinga, binatang juga punya mata, hidung, telinga. Jadi sekiranya manusia itu hanya terfokus memberikan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya materi pada diri kita, maka kata Ghazali, kita itu tidak lebih seperti binatang. Maka ada hal yang membedakan manusia dengan binatang, yang punya nilai lebih tinggi dari binatang, yaitu rohani. Maka rohani itu yang harus kemudian kita didik. Jika materi itu butuh asupan, maka rohani kita juga butuh asupan. Ini yang terkadang manusia itu lalai, karena kadang kita itu hanya mementingkan materi, bukan hanya materi pada sisi tubuh kita, tetapi juga kebutuhan di luar. Pengen rumahnya mewah, pengen mobilnya mewah. Padahal kalau kita meninggal, rumah mewah yang kita bangun, mobil-mobil mewah yang kita kumpulkan itu nggak kita bawa, ya. Ujung-ujungnya itu hanya akan menjadi harta warisan. Apalagi orang yang menghasilkan itu dari harta haram, apalagi itu dihasilkan dari korupsi, kan? 300 triliun itu. Perutnya juga kan dikata dibuat makan, buat beli bakso nggak akan muat juga itu. Karena pada dasarnya kita itu terbatas, ya. Manusia itu sangat terbatas. Jadi untuk apa juga mengumpulkan harta sebanyak itu jika tidak, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jika hanya untuk dikumpulkan berfoya-foya, sekarang itu mengerikan. Kita itu hidup kita manusia sekarang ini. Kalau kita lihat di YouTube itu, perilaku manusia sudah seperti zaman Korun, ya. Artis-artis itu ada bedah rumah, memperlihatkan rumahnya mewah, sepatunya mewah, baju-bajunya mewah, dilihatkan semuanya, ya. Aktivitas dia disorot semuanya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya rahasia keluarga, rahasia rumah, itu nggak ada, semuanya disorot. Dan itu untuk membanggakan diri, membanggakan kekayaannya. Sehingga kalau kita lihat komentarnya itu sampai bilang, enak banget ya jadi dia, ya, enak sekali ya. Persis seperti Korun dulu, ketika Korun kaya raya kesana kemari itu yang dibawa itu kunci. Jadi Korun itu punya banyak gudang apa namanya, yang terdiri mungkin dari emas, perak, perhiasan. Nah, itu kuncinya itu sering dia bawa kemana-mana itu. Mbak, kereta kuda digantungkan, kuncinya dibawa kemana-mana, sehingga orang lewat tuh lihat, enak banget ya jadi Korunnya. Ya laita mitra Korun, seperti Korun, enak banget. Sama persis zaman sekarang itu, cuma dalam bentuk yang berbeda saja gitu. Kalau dulu itu keliling untuk pamer harta atau keliling, nah sekarang pamer harta lewat Facebook, lewat YouTube, ya. Senang dipuji, senang diagungkan, senang kalau terkenal, senang kalau tenar. Padahal ujung-ujungnya rumah kita itu, ya kalau di tempat kita kan sedetek sepengawi, kan, di kuburan. Rumah terakhir kita itu di sana. Kita hidup di dunia paling 100 tahun kalau memang Allah kasih umur sebanyak itu. Sekarang umur 55 tahun aja orang udah batuk-batuk, udah sakit-sakitan, kan. 60, 70, 80 lah, 90, ini paling panjang itu. Ujung-ujungnya kita akan ke alam kubur. Maka sangat memprihatinkan ketika kita itu akan pulang ke alam kubur, tetapi kita tidak mempunyai kesiapan sama sekali. Kita pulang ke alam kubur, tapi kita tidak punya bekal sama sekali. Padahal ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, pulang, maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kita akan pulang, nggak bisa nawar. Maka kita itu kadang heran dengan orang-orang yang korupsi itu.
apalagi sampai triliunan itu himmahnya dia, itu otak dia itu hanya dunia saja. Jadi akhirat itu sudah nggak ada di otak dia itu. Pada kata baginda Nabi, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih utama. Mereka baru akan nyadar kalau sudah masuk ke alam kubur. Fakashafna angka kita akafa basarukal yawma hadid. Maka ketika kita masuk ke alam kubur, Allah akan buka itu mata kita. Mata kita itu sekarang seperti pakai kacamata ya, atau seperti ada sesuatu yang menutup. Maka ketika kita meninggal, itu tutupan itu akan dibuka. Ketika kacamatanya kita itu dibuka oleh Allah, kita akan melihat segala sesuatu yang ada di jagat raya ini ternyata hanya fata morgana. Kita akan melihat sesungguhnya hidup yang asli itu yang ternyata yang di akhirat itu. Ternyata dunia itu hanya permainan. Ternyata amal yang paling penting dalam diri kita itu adalah amal soleh. Maka ketika manusia sudah meninggal baru nyadar, baru ya letani kuntu turaba, nyesel, disiksa oleh malaikat, baru ya Allah, kenapa kok saya bisa hidup ya? Andai kata saya tidak diciptakannya, andai kata saya itu menjadi debu saja ya, akan begitu. Dan pada waktu kita sudah di akhirat, baru kita akan meminta kepada ya Allah, tolong balikkan saya ke dunia sehari saja, saya akan beramal soleh. Sehari saja, fasad dawqo aku minas sholihin, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang soleh, saya akan ibadah. Itu setelah kita di alam kubur. Maka orang kadang numpuk harta. Padahal manusia itu andai kata dikasih satu gunung emas, pasti akan minta satu gunung emas lagi, nggak akan pernah puas. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul makobir, ngumpulin harta sampai ketika kita masuk ke alam kubur baru nyadar. Maka itu pentingnya kita itu mengetahui ruh kita, mengetahui nilai-nilai spiritual kita. Jangan sampai menyesalnya ketika kita sudah menghadap Allah. Kalau sudah menghadap Allah, sudah nggak ada kesempatan lagi. Allah tidak akan memberikan kesempatan yang kedua kali. Kesempatan ya sekarang ini. Kesempatan mumpung kita masih ada nafas, ada kesehatan. Sama persis orang yang tahu apa nikmat sehat ketika sakit. Ketika sakit baru tahu ternyata ya nikmat sekali. Kita bisa sehat, kita bisa jalan-jalan, kita bisa belanja, kita bisa makan, kita bisa ke masjid, kita bisa berkumpul, kita bisa silaturahmi. Kapan kita merasakan itu? Tatkala sakit. Tatkala sehat kita tidak manfaatkan dengan baik. Maka kata Ghazali, ruh, prioritaskan ruh, jiwa kita. Dengan apa? Dengan cara melaksanakan ibadah, menjauhi dari perbuatan maksiat. Wa alul maqabiri, karena yang namanya penduduk kuburan ya, orang-orang yang ada di kuburan, yang tadirunaka fi kulli lahzatin, mereka itu yang tadirunaka menantimu fi kulli lahzah, kapanpun. Mata tasil ilaihim, ketika kamu itu bergabung bersama mereka di alam kubur. Jadi rumah terakhir kita akan di sana, akan berkumpul dengan ahli kubur, berkumpul dengan penduduk akhirat. Maka ketika kita tidak punya bekal sama sekali, kelak yang ada adalah penyesalan. Karena yang namanya azab akhirat itu tak ada hentinya. Beda dengan azab dunia. Dan azab akhirat itu syadid. Syadid itu sangat. Kalau kita di dunia kena pisau sedikit saja sudah sakitnya luar biasa, kena api sedikit saja sakitnya udah luar biasa. Di akhirat itu dibakar ya, dipalu dan lain sebagainya, sangat mengerikan. Iyyaka antasila ilaihim bila zatin, maka jangan sampai kamu itu antasila sampai ilaihim kepada mereka bila zatin tanpa bekal. Jangan sampai kita pulang itu tanpa membawa bekal apapun, itu akan menyengsarakan. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil atsatu qafasut tuyur au istabalud dawab
Yang namanya jasad manusia itu seperti rumahnya burung atau kandangnya hewan-hewan. Fatafakkar fi nafsik, maka hendaknya engkau berpikir tentang itu. Min ayyihima anta, kamu itu dari mana? Kamu itu dari golongan burung atau dari golongan hewan-hewan lainnya? In kunta minat tuyuril alawiyati fahina tasma'u taninat tibli irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila antak ada ila ali biruhil jinan. Ketika kamu itu masuk golongan burung, maka tatkala Allah mengatakan kepadamu, wahai burung, buka sangkarnya, maka dia akan terbang ke atas. Kalau kita itu dari golongan orang-orang soleh, maka ketika Allah panggil itu kita akan senang sekali. Maka kalau kita lihat para syuhadaul Aqsa, mereka-mereka yang meninggal syahid di Palestina itu, banyak dari mereka meninggal dalam kondisi tersenyum. Sampai ada yang sebelum meninggal itu ngobrol, indahnya andai kata kalian melihat seperti apa yang saya lihat, andai kata kalian melihat seperti apa yang Anda lihat, luar biasa, senyum, bukan wajahnya usam. Itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah manusia-manusia pilihan. Ya, karena syahid itu termasuk pahalanya yang paling luar biasa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtaza arsyur rahmanu min mauti Sa'd bin Mu'adz, sebagaimana baginda Nabi mengatakan bahwa Arsyur Rahman itu bergetar karena meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz meninggal karena syahid, maka Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Wa yadzubil in kunta minad dawab, tapi naudzubillah kalau kamu itu meninggal sementara dalam kondisi kamu itu seperti binatang-binatang lain, bukan seperti burung yang naik tinggi. Kama qala Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall fala ta'mani intiqalaka min zawiyatin dari ila hawiyatin nar. Naudzubillah kalau kita itu ternyata seperti binatang atau bahkan mungkin lebih rendah dari binatang. Kita hanya pindah alam yang jauh lebih buruk dari alam dunia, karena perpindahannya bukan ke tempat yang lebih indah tetapi justru ke neraka. Waruya anal Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala u'tiya syurbatan ma'in baridin fa akhadha al-qadaha wa ghusya alaihi wa saqata min yadihi falamma faqila malaka ya Aba Sa'id qala zakartu umniyata ahlin nari hina yaquluna li ahlil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Suatu kali Imam Hasan al-Basri ini haus, maka kemudian diberi seteguk atau satu gelas air. Maka ketika dia sedang haus sekali, kemudian dia kasih seteguk air, ketika hendak minum, pingsan. Kemudian ketika dia sadar, ditanya, wahai Aba Sa'id, wahai guru, wahai kiai, kenapa tadi engkau sebelum minum kok pingsan? Maka Hasan Basri mengatakan, wahai santriku, saya tadi itu teringat bagaimana sengsaranya manusia kelak di akhirat. Bagaimana mereka itu merasa haus yang sangat luar biasa, sehingga mereka itu akan mengatakan afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mereka akan mengatakan, ya Allah, berikanlah saya seteguk air saja supaya saya bisa minum. Ya Allah, berikanlah saya rezeki supaya saya bisa kenyang. Tapi mereka sama sekali tidak bisa. Mereka dikasih minum oleh Allah, tapi minumnya berupa hamim. Apa itu hamim? Lahar, ya, air lahar. Apa namanya itu? Besi yang meleleh. Nah, itu minumannya ahli neraka. Jadi sangat, karena mengingat akhirat yang sangat mengerikan demikian, Hasan al-Basri ketika kehausan dan hendak minum, tiba-tiba teringat neraka, pingsan. Ayu halawat laukanal ilmu mujaradu kafian laka wala tatazil amalin siwahu
lakana nidaun hal min sa'irin hal min mustafirin hal min taibin dha'ian bila faedah. Wahai anak, laukana ilmu, sekiranya ilmu itu hanya cukup sebagai pengetahuan saja, sekiranya ilmu itu tidak butuh untuk diamalkan, lakana nidau ala hal min sa'ilin hal mustafirin hal min taibin dha'ian bila faedah. Tentu ketika Allah mengatakan pada malam-malam hari turun ke bumi, kemudian mengutus malaikat turun ke bumi, kemudian malaikat itu akan mengatakan, Allah menawarkan kepada kalian, apakah dari kalian ada yang meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Apakah dari kalian ada yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan. Apakah hari ini ada yang bertaubat, pasti Allah akan memberikan taubatnya. Sekiranya ilmu itu hanya untuk ilmu dan tidak butuh diamalkan, tentu Allah tidak akan mengutus malaikat di malam hari di sepertiga malam untuk mencari orang-orang yang mau bertaubat, untuk mencari orang-orang yang membutuhkan rahmat Allah, untuk mencari orang-orang yang mau beristighfar. Wa ruwiya anna jama'atan minas sahabah radhiyallahu anhu alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ni'mar rajulu huwa law kana yusallil laila wa qala alaihi salatu wasalam li rajulin min asbabihi ya fulanu la tuksirin nauma bil laili fa inna kasratan naumi bil laili yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat diingatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Faqal, dia berkata, ni'mar rajul huwa, seorang laki-laki dia itu adalah seorang laki terbaik. Laukana yusalli bil laili, karena dia selalu salat malam, ya. Jadi Rasul mengatakan kita itu akan menjadi manusia mulia, manusia terbaik kalau kita itu rajin melaksanakan sholat malam, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan la asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat tahajud itu Allah mengangkat derajat kita. La tuksirin nauma bil laili, jangan banyak tidur di waktu malam. Fa inna kasratan nauma bil laili, karena kebanyakan tidur di waktu malam yad'u sahibahu fakiran, bisa menyebabkan orang itu menjadi fakir yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi malam jangan terlalu banyak tidur, kita gunakan sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah. Bangun jam 3, bangun jam, kalau sekarang ya paling lambat setengah 4 lah. Nah itu kita bangun, kita sholat malam, kita bermunajat, kita berzikir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ciri-ciri orang mukmin bertakwa itu, kata Allah, di waktu malam menjelang subuh, sholat malam, kemudian dia memperbanyak istighfar. Ya ayyuhal walad wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Amrun, wahai anak, dan di sebagian malam itu hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat sunnah, dan ini terkait dengan amrun, perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu banyak-banyak membaca istighfar, ya. Kalau di Arab waktu itu dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Kalau kita kan pagi, siang, sore, malam, 4 ya. Pagi, siang, sore, malam. Kalau orang Arab membagi waktu itu menjadi banyak. Pertama, waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Kalau sekarang ya kisaran jam 3 sampai setengah 5 ya. Itu namanya waktu sahur. Kemudian waktu subuh sampai terbit matahari.
Kemudian waktu duha, dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Nah, kemudian waktu zahirah, itu matahari pas di atas sampai matahari sama dengan bayang-bayang kita, namanya waktu zahirah. Kemudian waktu asar sampai matahari tenggelam. Kemudian waktu maghrib sampai mega kuningnya hilang, baru malam. Nah, malam itu masih dibagi lagi, dia antaranya adalah sepertiga malam. Nah, jadi waktu itu banyak. Maka nama sholat itu sesungguhnya adalah mengikuti nama-nama waktu. Sholat subuh karena dilaksanakan di waktu subuh, sholat duhur karena di waktu duhur, sholat asar karena di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya karena malam. Jadi nama sholat itu mengikuti nama waktu. Maka kalau sahur, kita makan sahur, kenapa disebut makan sahur? Karena kita makan di waktu sahur. Dari waktu ya, waktu sahur, bukan makan sahur. Sahur itu bukan makanan. Jadi waktunya itu loh, dari jam 3 sampai setengah 5 itu namanya waktu sahur. Nah, kita makan di waktu itu, nah akhirnya kita nyebutnya makan sahur, kan? Karena makannya di waktu sahur. Allah alaihi wasallam berkata baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu aswatin yuhyiha Allah Ta'ala, 3 suara yang Allah hidupkan. Sautud dik wa sautul ladzi yaqra'ul qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar. Yang pertama adalah suara dik, terjajah, apa namanya itu, kukuruyuk ayam. Suara ayam. Kenapa suara ayam itu termasuk suara dimuliakan oleh Allah? Karena dia itu pagi-pagi membangunkan kita, ya. Jam 3 kita dibangunkan, jam 1 dibangunkan, kan untuk apa? Supaya kita bangun sholat malam, ya. Itu ngingatin kita. Jadi luar biasa ya, ada hewan yang kalau malam itu berkokok, itu ngingatin kita yang sedang tidur supaya bangun untuk sholat malam. Wasautul ladzi yaqra'ul qur'ana. Yang kedua, suara yang dimuliakan oleh Allah itu adalah suara orang yang suka mengaji, membaca Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu setiap satu huruf yang kita baca Allah tinggikan derajat kita 10 derajat. Alif lam mim. Alif 10 derajat, lam 10 derajat, mim 10 derajat. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim itu kita dapat 30 derajat atau 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa kebaikan itu. Maka usahakan kita itu sering-sering membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu membuat hati kita lembut, otak kita cerdas, rumah kita penuh barokah, ya. Sering-sering ngaji. Khususnya setelah subuh, setelah maghrib, itu gunakan waktu untuk mengaji. Kalau kita punya anak masih kecil, punya cucu, maghrib sampai isya tidak boleh anak-anak kita, cucu kita keluar jalan-jalan, main-main, megang HP dan lain sebagainya, kecuali sudah mengaji. Kadang-kadang kudu rondo keras. Kalau nggak rondo keras susah, ya. Jadi biar biasa, disiplin. Nanti nggak terasa tahu-tahu anak kita udah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 20 juz, 30 juz. Itu nggak kerasa nanti. Tapi harus disiplin. Setiap habis maghrib punya anak, punya cucu, kita ajarin ngaji. Bareng-bareng, orang tuanya, bapaknya ikut baca Quran, ibunya ikut baca Quran, anaknya baca Quran, cucunya baca Quran di rumah, biar rumahnya penuh barokah. Jangan sampai bermaghrib malah dolanan HP, ya. Tapi bermaghrib pakai bawa Quran, ya. Apalagi bermaghrib anak-anak masih di luar jalan-jalan, jangan sampai, naudzubillah, ya. Jangan sampai. Apalagi perempuan, anak wedok bermaghrib masih di luar jalan-jalan sama teman-temannya, wah ini naudzubillah, jangan sampai.
Qala Sufyan Ats-Tsauri, wa sautul mustaghfirina bil ashar, yang ketiga adalah suara orang-orang yang selalu membaca istighfar di waktu sahur, ya. Jadi ada 3 suara yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah suara apa tadi? Ayam di waktu pagi karena membangunkan orang untuk sholat malam. Yang kedua, suara kita yang selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah suara kita yang di waktu sahur jam 3 sampai setengah 5 itu kita gunakan untuk memperbanyak istighfar. Habis sholat malam, astagfirullahaladzim, 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 terus sebanyak mungkin, ya, 100 kali, 500 kali, 1000 kali, ya, perbanyak. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa menciptakan rihan, angin, tahubbu bil ashari, yang bertiup pada waktu sahur, tahmil adhkara wal istighfara, yang dia itu bertiup kemudian akan mengambil ungkapan orang-orang yang membaca zikir, membaca istighfar, ilal malikil jabbar, kemudian akan dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap waktu sahur jam 3 sampai jam setengah 5, angin yang bertiup itu mencari orang-orang yang sholat malam, mencari orang yang tahajud, mencari orang yang berzikir, mencari orang yang beristighfar. Kemudian zikirnya, istighfarnya itu akan dibawa oleh angin, itu dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan juga dikatakan, idza kana awalul laili yunadi munadi min tahtil arsy ala liyakumil abidun fa yaqumuna wa yusalluna masyaallah, thumma yunadi munadi fi satril laili ala liyakumal qanitun fayakumuna wa yusalluna ila sahri, fa idza kana sahru nada munadin ala liyakimal mustaghfirun fayakumuna wa yastaghfiruna, fa idza ta'al fajr nada munadi ala liyakimal al-ghafilun fayakumuna min furushim kal mauta nusiru min kuburihim. Jadi setiap saat itu akan ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencari orang-orang yang selalu beribadah, untuk diberikan rahmatnya, untuk diberikan ampunannya. Menjelang malam sebelum tidur akan Allah utus malaikat untuk mencari orang-orang yang beribadah. Malaikat itu akan mengatakan di mana orang yang beristighfar, di mana orang-orang yang beribadah, di mana orang-orang yang berzikir. Maka sebelum tidur disunahkan kita itu yang pertama wudu, yang kedua membaca surat Tabarok, yang ketiga membaca surat An-Nas dan Al-Falaq sambil menghadap kiblat, ditiupkan ke tangan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, ini biar kita tidak gampang digoda setan, ya. Biar kalau ada orang yang dengki, yang hasad, yang ingin berbuat tidak baik, mental. Biar kalau ada orang yang ingin nyantet, teluh, mental, ya kan? Pahala. Nanti waktu sepertiga malam malaikat turun lagi, dia akan mencari orang-orang yang sholat malam. Adakah yang sholat malam? Adakah yang sholat malam? Dicatat. Kemudian adakah orang-orang yang beristighfar? Adakah orang yang beristighfar? Adakah orang yang berzikir? Demikian sampai ketika azan subuh, malaikat akan mengatakan, siapa ini yang kesiangan? Siapa ini yang baru bangun tidur? Siapa ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah? Siapa ini orang yang lalai? Karena sesungguhnya semua gerak-gerik kita itu, sekiranya kita niatkan ibadah kita sambil dengan zikir, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal walaturu ya fi wasaya Luqman al-Hakim li ibni anqal la yakunanna addika akyas minka yunadi bil ashari wa anta naimun. Suatu kali diriwayatkan dari Luqman Hakim. Luqman Hakim ini memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai kamu itu
nilaimu itu lebih rendah dibanding ayam. Karena ayam itu di malam hari mengingatkanmu, membangunkanmu sementara kamu masih tidur. Wa anta naimun. Walaqad ahsana man qala syi'ran laqad hadafat fi junihil laili hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun kadzabtu wa baitillahi law kuntu asyiqan lamma sabaqatni bil bukai alhamaimu wa az'umu inni haimun dzu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Ada sebuah syair yang menyatakan yang intinya itu kamu itu jadi orang jangan sampai kalah sama ayam. Ayam di malam hari bangun tapi ternyata kamu masih tidur. Ayam mengingatkan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kamu lalai lebih mementingkan tidur. Apalagi sekarang anyes kan? Anyes kon ngaji isu-isu abot padahal jam 6 ya abot. Hanya sih mending di rumah gitu kan. Padahal pahalanya luar biasa. Kita ngaji begini itu pahalanya luar biasa ya. Di kita itu masih perlu digenjot untuk pengajian ya, pengajian khususnya kalangan muda. Kalangan muda kita itu kalau suruh ngaji wangel. Di Muhammadiyah itu umum dari ujung ke ujung. Saya keliling sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jakarta, sampai ke Bogor, sama. Pemuda Muhammadiyah ini kon ngaji wangel. Saya juga heran ya, kenapa pemuda kita kok ngaji kok susah ya. Nah ini kelemahan kita nih, yang perlu kita koreksi ya, koreksi dari sisi kita sendiri atau mungkin saya yang menyampaikan, kita para asatidnya atau semuanya. Kenapa jamaah kita, muda-muda kita nek kon ngaji kok angel ya, padahal ngaji gratis kan? Nah itulah. Tapi sekiranya ada pertanyaan dipersilahkan sebelum kami tutup. Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz, monggo Ibu, Bapak. Ya, kalau tidak ada Ustaz. Oke, saya tutup. Sekedar informasi dari Majelis Tarjih. Alhamdulillah kemarin saya ke Jogja untuk finishing akidah Muhammadiyah. Bulan Oktober kemungkinan akan kita munas musyawarah nasional terkait dengan konsep-konsep akidah Muhammadiyah. Jadi di akidah Muhammadiyah itu sudah ada HPT di jilid 1, tetapi akan kita lengkapi lagi dengan yang lebih praktis. Yang lebih praktis ini kemarin sudah kita halakohkan beberapa kali ya. Halakoh berapa kali, yang terakhir kemarin itu ngundang para profesor-profesor itu sudah sekitar ada 40-an sudah dihalakohkan. Dan kemarin kita finishing, insya Allah Oktober kemungkinan akan dimunaskan di Surabaya, sehingga mudah-mudahan bab akidah itu yang selama ini selalu rame semakin jelas lah arah kita kemana, kemudian terutama dari sisi pergerakan kita kemana, implikasinya kemana lebih jelas menjadi pedoman bagi jamaah. Karena selama ini sering jamaah sering mempertanyakan tentang akidah kita bagaimana dan sebagainya itu. Nah, insya Allah ini akan lebih aplikatif, insya Allah. Cukup tebal itu, ada 400 halaman lebih, ukuran besar itu akan jadi tebal. Tapi insya Allah lebih aplikatif untuk jamaah kita, untuk pedoman kita. Itu risalah akidah, kemudian juga ada risalah akhlak dan tafsir At-Tanwir. Jadi tahun 2027 akan launching 3 dari Majelis Tarjih, tafsir Tanwir, risalah akidah, risalah akhlak, sebagai kado 100 tahun berdirinya Majelis Tarjih, insyaallah. Itu sekedar informasi. Syukran katsiran, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.